Jakarta bagi sebagian orang selalu terdengar gemerlap, pusat kesempatan, kota yang tidak pernah tidur, tempat perantau menggantungkan harapan. Namun bagi Nadia, seorang mahasiswi perantau asal Purwokerto, kota ini terasa seperti hutan beton yang dingin dan menakutkan. Baru seminggu lalu ia resmi diterima di sebuah universitas swasta di Jakarta Pusat. Masalahnya, ia harus segera mencari tempat tinggal. Uang kiriman dari orang tuanya terbatas, sementara biaya hidup di Jakarta terkenal tinggi. Hari itu, setelah seharian berkeliling dengan ojek online, Nadia akhirnya tiba di sebuah gang kecil yang nyaris tak pernah disebut di peta. Gang itu berkelok, sempit, dan sebagian besar rumahnya sudah tua. Catnya mengelupas, pagar-pagar besinya berkarat. Di ujung gang, berdiri sebuah bangunan 2 lantai dengan tembok kusam bercampur lumut. Pelang kecil bertuliskan, Kos Putri Bu Ratna, tergantung miring di depan pintu pagar besi yang sebagian catnya sudah terkelupas. Nadia menatap bangunan itu dengan ragu. Dari luar, kos tersebut tampak sepi, seolah sudah lama tidak ditinggali. Namun papan kecil di pagar menuliskan, kamar kosong, harga murah. Hatinya berdebar. Ia tahu, di Jakarta jarang sekali ada kos murah yang letaknya tidak terlalu jauh dari kampus. Ia memberanikan diri mengetuk pagar. Tak lama kemudian, seorang wanita paruh baya muncul dari balik pintu depan. Tubuhnya agak gemuk, rambutnya disanggul sederhana, dan wajahnya terlihat lelah. Wanita itu berjalan pelan, menyeret sandal jepit yang sudah tipis. "Cari kos, Dek?" tanya wanita itu dengan suara serak, matanya mengamati Nadia dari ujung kepala hingga kaki. "Iya, Bu." "Masih ada kamar kosong?" jawab Nadia, berusaha sopan. Wanita itu mengangguk pelan. "Ada. Masuk aja dulu. Saya Bu Ratna, pemilik kos ini." Nadia melangkah masuk. Begitu melewati pagar, hawa aneh langsung menyergap. Udara terasa lebih lembab, dan aroma seperti kayu lapuk bercampur tanah basah memenuhi hidungnya. Halaman depan kecil, hanya ada pot-pot tanaman kering dan sebuah kursi kayu reot. Bu Ratna membawanya masuk ke dalam. Lorong kos itu panjang dan sempit, dindingnya berwarna krem kusam dengan beberapa bercak hitam bekas rembesan air. Lampu neon menggantung di langit-langit, berkedip pelan, seolah menahan tenaga. Suasana hening, terlalu hening untuk ukuran kos. "Sepi ya, Bu?" kata Nadia, mencoba membuka percakapan. Bu Ratna tersenyum tipis. "Memang begitu. Anak kos di sini nggak banyak. Ada yang sudah lama, tapi jarang di rumah. Tenang kok. Cocok buat belajar." Nadia hanya mengangguk. Dalam hati ia merasa ada yang janggal, tapi ia butuh tempat tinggal segera. Ia mengikuti Bu Ratna menaiki tangga kayu yang berderit setiap diinjak. Tangga itu menuntun ke lantai 2. "Ini kamarnya," ucap Bu Ratna sambil membuka pintu di ujung lorong. Begitu pintu terbuka, aroma samar yang aneh langsung menyeruak. Seperti bau besi, bercampur dengan kelembapan. Nadia spontan menutup hidungnya, namun segera menahan diri agar tidak terlihat menyinggung. Kamar itu sederhana, sebuah ranjang kayu dengan kasur tipis, meja belajar kecil, lemari kayu, dan jendela yang menghadap gang sempit. Tirainya lusuh, warnanya pudar. Dindingnya terlihat bersih, meski di satu sisi ada noda gelap samar, seolah bekas sesuatu yang pernah menempel lama. Kamarnya agak tua, tapi masih layak. Harga sewanya cuma 700.000 per bulan. "Sudah termasuk listrik dan air," kata Bu Ratna, suaranya datar. Nadia terperanjat. Angka itu jauh lebih murah dibanding kos lain yang ia temui hari ini. Sebagian besar menuntut lebih dari 1 juta untuk fasilitas sederhana. "Murah sekali, Bu," ucap Nadia ragu. "Ya, saya ngerti kok anak kuliahan butuh hemat. Makanya saya kasih harga segitu." Tapi, Bu Ratna berhenti sejenak, menatap Nadia dengan serius. Tatapannya menusuk, membuat bulu kuduk Nadia meremang. "Ada syaratnya." "Bukan apa-apa, cuma jangan keluar kamar lewat jam 12 malam. Kalau dengar suara aneh,
Jangan ditanggapi. Diam saja, pura-pura tidur. Nadia menelan ludah. Kata-kata itu terdengar tidak wajar. Maksudnya, Bu? Tanyanya hati-hati. Bu Ratna menggeleng, seolah enggan menjelaskan lebih jauh. Pokoknya ingat pesan saya. Kalau bisa, jangan penasaran. Itu saja. Ruangan mendadak terasa dingin. Jantung Nadia berdegup lebih kencang. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi melihat wajah Bu Ratna yang kaku, ia mengurungkan niat. Lagi pula, pikirnya, mungkin itu hanya aturan aneh pemilik kos agar penghuni tidak membuat gaduh malam-malam. Nadia menghela napas panjang. Ia memandang kamar itu lagi. Murah, lokasinya tidak terlalu jauh dari kampus, dan masih cukup layak untuk ditinggali. Meski hawa aneh menyelimuti, ia tidak punya banyak pilihan. Baiklah, Bu. Saya ambil kamarnya, katanya akhirnya. Bu Ratna tersenyum tipis, seolah lega. Bagus. Kalau begitu, kamu bisa mulai pindah barang kapan saja. Saya tinggal di bawah, kalau ada apa-apa panggil saya saja. Mereka pun menyelesaikan pembayaran uang muka. Setelah itu, Bu Ratna meninggalkan Nadia sendirian di kamar, memberikan kunci yang agak berkarat. Nadia duduk di ranjang kayu, merasakan suara kriit dari bawah kasur. Ia menatap ke sekeliling. Kamar itu memang sederhana, tapi hawa lembab dan bau samar itu tidak hilang. Ia membuka jendela, berharap angin luar bisa masuk. Dari jendela, ia melihat gang kecil yang sepi, hanya beberapa orang melintas membawa belanjaan dari pasar. Hatinya campur aduk. Ada rasa lega karena akhirnya menemukan tempat tinggal murah, tapi juga rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Kata-kata Bu Ratna terus terngiang di kepalanya. Jangan keluar kamar lewat jam 12 malam. Kalau dengar suara, jangan ditanggapi. Nadia merebahkan diri di kasur. Matanya menatap langit-langit kayu yang penuh garis retakan. Dari kejauhan, ia mendengar suara pasar yang mulai mereda, digantikan oleh deru kendaraan malam di jalan besar. Jakarta memang tidak pernah benar-benar tidur. Namun di dalam kamar itu, seolah ada dunia lain yang menunggu, diam-diam memperhatikan. Sambil menutup mata, Nadia berbisik pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan, mungkin hanya perasaan. Besok juga terbiasa. Namun entah kenapa, hawa kamar itu justru semakin dingin, membuatnya merapatkan selimut tipis yang sudah lusuh. Malam pertama di kos itu baru akan dimulai. Malam itu, selepas senja, Nadia baru selesai menata beberapa barang bawaannya. Sebagian besar hanyalah pakaian, buku kuliah, dan sebuah laptop tua yang biasa ia gunakan untuk mengerjakan tugas. Kamarnya tidak besar, bahkan bisa dibilang sempit, tapi cukup untuk seorang mahasiswa perantau sepertinya. Meski begitu, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya sejak pertama kali ia masuk. Aroma besi samar yang menusuk hidung. Ia sudah mencoba membuka jendela selebar-lebarnya agar angin malam masuk. Namun alih-alih hilang, bau itu seakan semakin terasa ketika udara luar masuk. Seperti campuran antara besi berkarat dengan darah yang sudah lama mengering. Nadia sempat menyemprotkan pewangi ruangan yang ia beli di minimarket sore tadi, tapi wanginya hanya bertahan sebentar, lalu kembali kalah oleh aroma anyir yang meresap dalam dinding. Ia bangkit dari kursi, meneliti kamar lebih saksama. Pandangannya tertumbuk pada sebuah noda gelap di salah satu dinding. Letaknya agak dekat dengan lantai, seperti bekas air yang mengalir dari atas lalu berhenti di tengah. Warna noda itu bukan hitam pekat, melainkan coklat kusam, mirip bercak cairan yang pernah disiram tapi gagal dihapus sempurna. Nadia mendekat, berjongkok, lalu menyentuh permukaan dinding itu dengan ujung jarinya. Kasarnya terasa berbeda dibanding bagian lain, sedikit bertekstur. Ia buru-buru menarik tangannya kembali, jantungnya berdegup lebih cepat. Ada rasa tak nyaman yang sulit ia jelaskan, seolah noda itu menyimpan sesuatu yang kelam. Paling bekas rembesan air, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi logika itu tak sepenuhnya masuk akal. Bau besi seperti darah tidak mungkin berasal dari air rembesan biasa.
Hari makin larut. Suara pasar di ujung gang perlahan mereda, berganti dengan kesunyian malam. Hanya terdengar sesekali motor lewat, atau gonggongan anjing dari kejauhan. Di dalam kamar, Nadia menyalakan lampu meja kecil di samping ranjang. Cahaya kekuningan itu menambah nuansa suram, karena malah menonjolkan bayangan di sudut-sudut ruangan. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi layar laptop yang menampilkan film seri favoritnya. Namun pikirannya tidak bisa fokus. Sesekali ia menoleh ke dinding bernoda itu, merasa seperti ada sesuatu yang menatap balik dari balik tembok. Rasa gelisah itu semakin menjadi ketika udara dalam kamar mendadak dingin menusuk, padahal jendela sudah ia tutup rapat. Sekitar pukul 11 malam, Nadia memutuskan untuk tidur. Ia mematikan laptop, menaruhnya di meja, lalu merebahkan diri di kasur tipis. Selimut ia tarik hingga menutupi tubuhnya. Lampu meja tetap ia biarkan menyala, karena ia tidak terbiasa tidur dalam gelap total di tempat baru. Awalnya ia hanya terbaring, mendengarkan detak jam dinding yang monoton. Namun perlahan, matanya mulai terpejam. Tubuhnya yang lelah seakan menyerah pada kantuk. Hingga tiba-tiba, ia terbangun lagi oleh suara samar. Suara tangisan lirih. Nadia membuka mata, telinganya menajam. Suara itu terdengar jelas dari arah samping kamarnya, tepat di balik dinding. Tangisan itu pelan, parau, seperti suara seorang perempuan yang berusaha menahan sakit hati bercampur perih. Sesekali terdengar isak panjang, diselingi suara seperti napas tersengal. Bulu kuduk Nadia langsung berdiri. Ia tahu persis, kamar di sebelahnya kosong. Saat siang tadi ia bertanya pada Bu Ratna, pemilik kos itu berkata bahwa hanya ada 2 penghuni lain di lantai bawah, sementara kamar di lantai atas selain miliknya memang tidak ada yang menempati. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikan suara itu. Mungkin dari rumah sebelah, pikirnya, berusaha mencari logika. Tapi lorong kamar kos cukup jauh dari rumah tetangga, dindingnya pun tebal. Suara tangisan itu terlalu dekat, seakan berasal dari balik tembok yang menempel dengan ranjangnya. Nadia memejamkan mata rapat-rapat, menutupi telinga dengan bantal. Tapi semakin ia berusaha tidak mendengarkan, semakin jelas suara itu. Tangisan lirih berubah menjadi isak lebih keras, seperti seseorang yang menahan perih luar biasa. Rasa takut mulai menjalar, membuat tubuhnya kaku. Ia teringat pesan Bu Ratna siang tadi, jangan keluar kamar lewat jam 12 malam. Kalau dengar suara, jangan ditanggapi. Jam di dinding berdetak pelan, jarumnya hampir menunjuk ke angka 12. Nadia gemetar. Rasa penasaran mendorongnya untuk bangkit, mengetuk dinding, atau bahkan membuka pintu kamar untuk memastikan. Namun kata-kata Bu Ratna terus berputar dalam kepalanya, menahan langkahnya. Tangisan itu berlanjut beberapa menit, lalu tiba-tiba berhenti mendadak. Hening menyelimuti kamar. Keheningan yang justru lebih menakutkan daripada suara itu sendiri. Nadia tetap memejamkan mata, napasnya terengah. Ia tidak tahu berapa lama ia bertahan dalam posisi itu. Perlahan, rasa kantuk kembali menyerangnya, meski rasa takut belum benar-benar hilang. Akhirnya, tanpa sadar, ia tertidur lagi. Pagi hari, sinar matahari menembus tirai lusuh jendela kamarnya. Nadia bangun dengan kepala berat, matanya sembab karena tidur tidak nyenyak. Ia duduk di ranjang, menatap sekeliling kamar. Semua tampak normal. Tidak ada tanda-tanda keanehan, seolah malam tadi hanyalah mimpi buruk. Namun ketika ia menoleh ke dinding bernoda itu, aroma anyir kembali tercium samar. Bau itu seakan menetap, tidak peduli siang atau malam. Nadia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku cuma lelah. Semua terasa aneh karena aku belum terbiasa. Meski begitu, di sudut hatinya, ia tahu apa yang ia dengar semalam bukan mimpi. Tangisan lirih itu nyata, terlalu jelas untuk dianggap halusinasi. Dan ia sadar, kamar yang ia tempati menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pagi itu, setelah membersihkan diri dan sarapan seadanya dengan roti tawar yang ia bawa dari minimarket, Nadia memutuskan untuk keluar kamar.
Ia ingin berkenalan dengan penghuni lain, siapa tahu ada teman baru yang bisa membuatnya lebih nyaman tinggal di tempat itu. Lorong kos terasa lebih terang di siang hari, namun kesan suram tetap tidak hilang. Cat dinding yang mengelupas, lantai keramik kusam, dan bau lembab yang samar masih menempel. Saat turun ke lantai bawah, ia melihat seorang pemuda duduk di kursi kayu dekat ruang tamu kecil. Pemuda itu kurus tinggi, berkaus oblong, rambutnya agak berantakan, dengan wajah pucat seperti orang yang sering begadang. Ia sedang sibuk dengan ponsel, tapi menoleh ketika Nadia muncul. "Oh, baru ya? Anak baru kos?" tanyanya ramah, suaranya serak tapi bersahabat. "Iya. Saya Nadia," jawabnya, tersenyum kecil. "Rudy," pemuda itu memperkenalkan diri. "Mahasiswa juga. Udah lama di sini." Mereka berjabat tangan singkat. Ada kelegaan kecil di hati Nadia. Setidaknya ada penghuni lain selain dirinya. Mereka berbincang sebentar, dan tanpa sadar Nadia mulai menceritakan kegelisahannya. Ia tidak berani langsung menyinggung soal tangisan semalam, tapi menyebutkan tentang bau anyir yang memenuhi kamarnya. Rudy tersenyum kecut, lalu menatapnya dengan pandangan serius. "Kamu dapat kamar di lantai 2, yang pojok?" Nadia mengangguk. "Iya." "Memang kenapa?" Rudy menarik napas panjang, seolah ragu untuk bicara. Namun akhirnya ia memutuskan untuk berkata jujur. "Kamar itu punya cerita, Nat. Cerita yang gak semua orang berani ngomongin." Nadia merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menunggu Rudy melanjutkan. "Dulu, beberapa tahun lalu, ada seorang mahasiswi juga yang tinggal di situ. Namanya Ayu. Katanya orangnya cantik, pintar, tapi agak pendiam. Awalnya dia baik-baik saja. Sampai suatu malam, pacarnya datang. Anak cowok itu, Fikri namanya, sering terlihat mondar-mandir ke sini. Dari luar, mereka kelihatan normal, kayak pasangan biasa." Rudy berhenti sejenak, menatap kosong ke arah dinding ruang tamu. Lalu ia melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Sampai akhirnya, ada kejadian. Orang-orang bilang Ayu disekap di dalam kamar itu. Ada yang dengar dia teriak-teriak, tapi waktu ditanya, Bu Ratna selalu bilang itu suara TV. Gak ada yang curiga serius. Sampai beberapa hari kemudian, bau busuk mulai tercium dari kamarnya. Parah, Nat. Bau mayat. Baru waktu itu warga sadar ada yang gak beres. Pintu kamarnya digedor-gedor, tapi terkunci. Pas dibuka paksa, mereka nemuin Ayu udah gak bernyawa. Tubuhnya membusuk di bawah ranjang. Nadia menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar mendengar cerita itu. Ia langsung teringat bau besi samar di kamarnya, juga noda gelap di dinding. Semua terasa masuk akal sekarang, tapi justru lebih menakutkan. "Pacarnya, Fikri, kemana?" tanya Nadia pelan. "Ngilang," jawab Rudy singkat. "Gak pernah ada kabar. Polisi memang sempat datang, tapi kasusnya kayak berhenti di tengah jalan. Ada gosip kalau Fikri punya orang dalam, jadi dia dilindungi. Ayu dikubur, tapi arwahnya katanya nggak pernah tenang." Rudy menunduk, suaranya makin pelan. "Sejak itu, kos ini jadi sepi. Banyak yang pindah. Ada yang bilang sering dengar suara tangisan di kamar itu. Ada juga yang lihat sosok perempuan duduk di sudut ranjang, rambutnya panjang menutupi wajah. Bayangan di lorong, pintu diketuk tengah malam, semua kejadian aneh mulai muncul." Nadia merasakan tubuhnya kaku. Tangisan lirih yang ia dengar semalam kini memiliki wajah, memiliki cerita. Itu bukan sekadar ilusi, melainkan jejak penderitaan seseorang yang benar-benar pernah ada. "Kalau tahu begitu, kenapa kamu masih betah di sini, Ruth?" tanyanya, suara bergetar. Rudy tersenyum miris. "Karena murah. Sama kayak kamu. Aku nggak punya banyak pilihan. Lagi pula, aku udah terbiasa."
Gangguan itu datang, tapi selama kita nggak macem-macem, biasanya nggak parah. Cuma, ada kalanya lebih kuat dari biasanya. Itu yang bikin orang nggak tahan lama di sini. Nadia terdiam. Hatinya gelisah, tapi juga diliputi rasa iba pada sosok bernama Ayu yang ia bahkan belum pernah kenal. Ia bisa membayangkan bagaimana perihnya gadis itu diperlakukan. Terjebak di kamar sempit, disekap, disiksa, lalu akhirnya nyawanya direnggut oleh orang yang justru ia percayai. Bayangan itu membuat Nadia merinding, namun juga marah. Bagaimana mungkin pelaku bisa lolos begitu saja tanpa hukuman? Bu Ratna, dia tahu soal itu semua? Tanya Nadia hati-hati. Rudi mengangguk pelan. Tahu. Dia yang pertama kali lihat jasad Ayu waktu pintu dibuka paksa. Tapi sejak saat itu, dia jarang bicara soal Ayu. Kalau ada yang nanya, biasanya dia cuma jawab singkat. Mungkin trauma, atau entahlah. Tapi jelas, dia tetap buka kos ini karena butuh uang. Dan anehnya, masih ada aja orang yang mau masuk, kayak kita ini. Nadia menunduk, mencoba mencerna semua yang ia dengar. Kini, setiap detail kecil di kamarnya terasa seperti potongan puzzle dari tragedi masa lalu. Bau anyir, noda dinding, hawa dingin, tangisan lirih, semuanya terhubung. Rudi berdiri, meraih botol minum dari meja kecil di ruang tamu. Aku nggak bermaksud nakut-nakutin kamu, Nat. Tapi lebih baik kamu tahu dari sekarang. Biar gak kaget kalau nanti ada hal-hal aneh. Anggap aja peringatan. Nadia mengangguk lemah. Makasih, Ruth. Setidaknya aku jadi ngerti. Meski Rudi berusaha terdengar tenang, Nadia bisa merasakan kegelisahan terselubung dalam nada suaranya. Rudi mungkin sudah lama tinggal di sana, tapi jelas ia tidak benar-benar damai. Saat kembali ke kamarnya, Nadia berjalan perlahan menyusuri lorong yang terasa semakin panjang. Bayangan lampu neon yang berkedip membuat suasana bertambah suram. Sesampainya di kamar, ia menutup pintu rapat, bersandar di baliknya sambil memejamkan mata. Kata-kata Rudi bergema dalam benaknya, tubuhnya membusuk di bawah ranjang. Ia menoleh ke arah ranjang kayu di sudut kamar. Hatinya berdebar keras. Ia membayangkan sosok Ayu terbaring di bawah sana, tubuhnya membusuk, bau busuk merambat ke seluruh ruangan. Seolah ranjang itu menyimpan kenangan pahit yang tidak akan pernah hilang. Nadia duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan tatapan kosong. Rasa takut bercampur iba menyelimuti hatinya. Ia sadar, tinggal di kamar itu bukan sekadar tentang bertahan dengan bau anyir atau noda dinding. Ia sedang menempati ruang yang pernah menjadi saksi bisu penderitaan dan kematian seseorang. Dan entah bagaimana, Nadia merasa dirinya sedang ditarik perlahan ke dalam kisah itu. Malam ketiga Nadia di kos itu datang dengan hawa yang lebih dingin dari biasanya. Jakarta memang sering panas di siang hari, tapi begitu malam menelusup ke gang sempit tempat kos itu berdiri, suasananya berubah menjadi pengap dan lembab. Nadia menutup jendela rapat-rapat, menyalakan kipas angin kecil, lalu mencoba memejamkan mata. Jam di dinding menunjukkan pukul 1.45. Ia belum juga bisa tidur. Bayangan cerita Rudi tentang Ayu terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah seorang gadis yang tak pernah ia kenal muncul, samar, seperti sedang memanggil dari balik gelap. Akhirnya, tepat saat kantuk mulai menyerang, sebuah suara lirih terdengar. Tok, tok, tok. Nadia langsung terbangun. Matanya menatap pintu kamar. Suara ketukan itu jelas sekali, seperti seseorang berdiri di luar pintu, mengetuk perlahan tapi berirama. Ia menahan napas. Jam dinding menunjuk tepat pukul 2. Tangannya gemetar, hampir saja ia beranjak untuk membuka pintu. Namun kalimat Bu Ratna terngiang kuat di kepalanya, jangan keluar kamar lewat jam 12 malam. Kalau dengar suara, jangan ditanggapi. Ia menggenggam selimut erat-erat, memaksa dirinya berbaring. Tapi ketukan itu tidak berhenti. 3 kali, berhenti. 3 kali lagi, berhenti.
Seolah pengetuk itu tahu ia sedang mendengarkan, menunggu reaksi darinya. Siapapun itu, jangan diladenin, jangan diladenin, Nadia berbisik pada dirinya sendiri. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suara itu akhirnya berhenti. Hanya tersisa desau kipas angin dan detak jarum jam. Nadia menutup mata rapat-rapat, memaksa dirinya tidur. Keesokan malamnya, hal yang sama kembali terjadi. Tepat pukul 2, suara ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seolah seseorang sengaja ingin membangunkannya. Nadia menahan diri, tidak bergerak sama sekali. Namun setelah ketukan berhenti, suara lain terdengar. Aarg. Jeritan, tercekik, parau. Seperti seseorang yang dicekik di tengah teriakannya. Suara itu bergema dari arah kamar mandi bersama di ujung lorong. Nadia menutup mulutnya agar tidak berteriak. Jantungnya berdetak tak karuan. Jeritan itu hanya berlangsung beberapa detik, lalu menghilang, menyisakan keheningan yang mencekam. Ia memejamkan mata, tapi air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Ia merasa benar-benar sendirian, terjebak dalam teror yang tidak bisa ia cerna dengan akal sehat. Malam berikutnya, gangguan datang lebih nyata. Nadia baru saja mencuci wajah di kamar mandi. Lampu neon di langit-langit kamar mandi redup dan berkedip-kedip, menambah rasa tidak nyaman. Ia menatap cermin di atas wastafel, membasuh wajahnya dengan air dingin, berharap bisa merasa segar sebelum tidur. Namun ketika ia mengangkat wajah lagi, matanya membeku. Di cermin, berdiri sosok perempuan berambut panjang, acak-acakan, menutupi sebagian besar wajahnya. Rambut itu basah, meneteskan cairan merah ke wastafel. Darah segar mengalir dari ujung helai rambut, bercampur dengan air yang baru saja ia gunakan. Gaun putih lusuh yang dikenakan sosok itu penuh noda merah kecoklatan, seperti kain yang direndam terlalu lama dalam darah. Dari sela rambut, tampak kulit wajah yang mengelupas, rusak, seolah dicabik benda tajam. Mata hitam pekatnya menatap tajam ke arah Nadia. Nadia terperanjat, mundur beberapa langkah hingga punggungnya membentur pintu kamar mandi. Suaranya tercekat, ia bahkan tidak bisa berteriak. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatapnya dari dalam cermin. Tetapi anehnya, ketika Nadia melirik ke samping, kamar mandi itu kosong. Hanya cermin yang memantulkan bayangan mengerikan itu. Air wastafel mendadak berubah pekat, memerah, seperti darah segar yang terus mengalir tanpa henti. Suara tetesan terdengar jelas, tik, 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 mengisi keheningan. Ya Allah, bisik Nadia lirih, tubuhnya gemetar hebat. Dalam kepanikan, ia meraih gagang pintu dan membukanya keras-keras. Ia berlari keluar kamar mandi, hampir tersandung di lorong. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia berlari masuk ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Nadia terduduk di lantai, punggung bersandar ke pintu, matanya menatap kosong ke arah ranjang. Air matanya mengalir deras, tubuhnya bergetar hebat. Semua yang ia alami terlalu nyata untuk dianggap mimpi. Bau anyir semakin menusuk hidungnya, kali ini lebih kuat dari biasanya. Seolah kamar itu menyerap darah yang terus mengalir dari masa lalu. Jam dinding menunjukkan pukul 2.10. Dan lagi-lagi, suara ketukan itu datang. Tok, tok, tok. Nadia menutup telinga, menangis tanpa suara. Namun di antara ketukan itu, ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya benar-benar meremang. Sebuah bisikan, lirih, nyaris tak terdengar. Bantu aku. Suaranya serak, penuh penderitaan. Nadia membeku. Air matanya berhenti, berganti dengan rasa ngilu yang menembus jantung. Itu bukan suara biasa. Itu suara seseorang yang meminta pertolongan. Ia memeluk dirinya sendiri, berusaha menahan tubuhnya agar tidak gemetar lebih parah. Di dalam hati, ia tahu, ia sedang menjadi saksi bisu dari jejak tragedi yang belum selesai. Pagi harinya, mata Nadia sembab. Ia tidak tidur semalaman. Saat menatap cermin di kamarnya,
Ia melihat wajahnya sendiri pucat, kantung mata menghitam. Ia mencoba menghela napas panjang, berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah ujian mental. Namun jauh di dalam hatinya, ia sadar, arwah Ayu benar-benar ada di sekitar mereka. Dan sosok itu sedang mencoba bicara padanya. Lorong kos itu selalu terasa panjang di malam hari. Cat dindingnya yang kusam, cahaya lampu neon yang redup, dan bunyi derit kayu dari tangga membuat suasana semakin menegangkan. Malam itu, Nadia tidak berani sendirian. Setelah beberapa malam dihantui suara ketukan dan jeritan aneh, ia memutuskan untuk berbicara pada Rudy. Rudy awalnya menolak. Ia sudah terbiasa dengan gangguan gaib, tapi untuk menghadapinya secara langsung, ia tidak punya keberanian. Namun setelah Nadia memaksa, akhirnya ia menemani. Mereka duduk di ruang tamu kecil di lantai bawah, saling diam sambil menunggu jam mendekati pukul 12. Jam dinding berdetak lambat, seolah sengaja mempermainkan perasaan mereka. Nadia merapatkan jaket ke tubuhnya, sementara Rudy tak henti-hentinya meremas botol minum di tangannya. "Aku masih nggak ngerti kenapa kamu pengen lihat sendiri, Nat," bisik Rudy. "Kalau aku sih mending nggak usah. Nambah trauma aja." Nadia menatapnya, mata hitamnya tanpa lelah tapi penuh tekad. "Aku nggak mau cuma takut tanpa tahu. Dari semua gangguan yang aku alami, rasanya arwah Ayu itu nggak sekadar nakut-nakutin. Dia kayak pengen bicara." Rudy menelan ludah, wajahnya pucat. "Kamu yakin itu nggak berbahaya?" Nadia tidak menjawab. Ia pun sebenarnya takut, tapi rasa penasaran dan iba jauh lebih kuat. Tepat pukul 12.30 malam, suara aneh mulai terdengar dari lantai atas. Seperti langkah kaki pelan yang menyeret, serak, serak, berjalan menyusuri lorong. Rudy spontan berdiri, tubuhnya tegang. "Itu dia," bisiknya dengan suara tercekat. Nadia menarik napas dalam, lalu memberi isyarat agar mereka naik perlahan. Tangga kayu berderit di bawah pijakan kaki mereka, menambah suasana mencekam. Begitu sampai di lantai 2, lampu neon yang biasanya redup kini berkedip-kedip dengan irama aneh. Klik, 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 seolah berusaha mati. Dan di ujung lorong, mereka melihatnya. Sosok perempuan berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang, kusut, menutupi hampir seluruh wajah. Gaun putih lusuh yang ia kenakan kotor penuh noda merah kecoklatan, basah di beberapa bagian. Dari ujung rambut dan kainnya, tetesan darah jatuh ke lantai, membentuk bercak yang terus bertambah. Kepalanya tertunduk, bahunya naik turun seperti orang yang menahan isak. Rudy menutup mulut dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat. "Ya Tuhan, itu dia, itu Ayu." Nadia terpaku. Meski rasa takut mencengkeram, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk tidak lari. Ada sesuatu dalam sosok itu yang terasa, putus asa, bukan sekadar mengancam. Lampu lorong terus berkedip. Setiap kali lampu meredup, bayangan sosok itu tampak lebih dekat, seolah lorong menyusut. Lalu saat lampu menyala terang, jarak kembali normal. Permainan cahaya itu membuat kepala Nadia berputar, namun matanya tetap fokus pada sosok itu. Rudy mencengkeram lengan Nadia. "Kita turun aja, Nat. Aku nggak kuat. Sumpah aku nggak kuat." Namun Nadia justru melangkah maju perlahan. "Kalau aku lari, dia nggak akan pernah berhenti menghantui kita, Ruth. Dia mau sesuatu dari kita." Rudy menggeleng keras, wajahnya pucat pasi. "Kamu gila. Dia arwah gentayangan, bukan manusia. Dia bisa nyakitin kita." Nadia tetap melangkah, meski tubuhnya gemetar. Setiap langkah terasa berat, seolah udara di lorong itu menjadi pekat. Bau anyir menusuk lebih kuat, membuat perutnya mual. "Ayu," bisiknya lirih, meski suaranya bergetar. "Kalau memang kamu Ayu, apa yang kamu mau sampaikan?" Sosok itu berhenti terisak. Kepalanya perlahan terangkat. Lampu lorong kembali berkedip, kali ini lebih cepat. Dalam sekejap, wajahnya terlihat jelas.
Kulit pucat kebiruan, rusak di beberapa bagian. Matanya kosong, hitam legam, namun air mata darah mengalir dari sudutnya. Bibirnya sobek, seolah pernah ditampar atau dipukul keras. Dan dari tenggorokannya, terdengar suara serak lirih. "Sakit, tolong aku." Rudy langsung berteriak kecil, lalu mundur ke belakang, hampir jatuh. "Ya Tuhan! Nat, ayo turun. Ayo turun." Nadia terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Kata-kata itu menusuk jiwanya. Arwah itu tidak hanya gentayangan untuk menakut-nakuti. Ia meminta pertolongan, dengan suara penuh penderitaan. Sosok itu melangkah perlahan mendekat. Setiap kali kakinya menapak, lantai kayu berdecit, dan bercak darah bertambah. Lampu lorong semakin kacau, menyala mati tak beraturan. Rudy berlari ke tangga, menunggu Nadia dengan panik. "Nat, aku sumpah kalau kamu gak ikut, aku tinggalin." Nadia masih berdiri, menatap arwah Ayu yang kini hanya berjarak beberapa meter darinya. Dalam hati, ia merasakan campuran takut dan iba yang luar biasa. Ada dorongan untuk mendekat, untuk mendengarkan lebih banyak. Tapi tubuhnya sudah tidak sanggup. Ketika arwah itu mengangkat tangannya yang penuh darah, seolah ingin meraih, Nadia akhirnya mundur cepat, lalu berlari ke arah Rudy. Mereka berdua menuruni tangga dengan terburu-buru. Begitu mereka sampai di lantai bawah, lampu lorong kembali stabil. Suasana hening, seolah tidak ada yang terjadi. Rudy terduduk di lantai ruang tamu, napasnya terengah-engah, wajahnya pucat seperti kain kafan. "Aku udah bilang, Nat. Ini gila. Kita nggak seharusnya lihat itu." Nadia duduk di sampingnya, tubuhnya masih gemetar. Namun pikirannya justru dipenuhi rasa penasaran yang makin besar. "Ruth, kamu nggak lihat?" Dia bilang, "Sakit, tolong aku. Dia butuh bantuan." Rudy menatapnya dengan mata lebar. "Dia arwah, Nat. Arwah. Yang bisa kita lakuin cuma berdoa biar dia tenang. Jangan mikir macem-macem. Kita cuma manusia biasa, kita nggak bisa nolongin yang udah mati." Namun Nadia menggeleng, air matanya menetes tanpa ia sadari. "Bukan cuma hantu yang aku lihat tadi, Ruth. Itu seorang gadis yang disiksa, dipaksa, lalu mati dengan cara yang mengerikan. Dia masih terjebak di sini, dan dia nggak akan berhenti sampai ada yang mendengarkannya." Keheningan menyelimuti mereka berdua. Rudy menunduk, tangannya masih gemetar, sementara Nadia menatap tangga yang menuju lorong gelap di lantai 2. Di sanalah sosok Ayu berdiri tadi, menangis, meminta tolong. Dan meski rasa takutnya belum hilang, Nadia tahu dirinya sudah terhubung dengan arwah itu. Ada sesuatu yang menunggu untuk diungkap, dan ia merasa Ayu sengaja memilihnya untuk mendengarkan. Malam setelah pertemuan mencekam di lorong itu, Nadia hampir tidak bisa tidur. Bayangan wajah pucat Ayu dengan mata hitam dan air mata darah terus menari di pikirannya. Kata-kata lirih itu, "Sakit, tolong aku," seperti gema yang berulang-ulang di telinganya. Ia mencoba menutup mata, tapi setiap kali, seolah ada bisikan yang merayap ke telinganya, membuatnya terjaga lagi. Pagi harinya, Nadia duduk di teras kos dengan wajah pucat. Sinar matahari Jakarta yang biasanya ramai terasa hambar. Di tangannya, segelas teh manis hangat tak tersentuh. Rudy datang menghampiri, wajahnya juga masih terlihat letih. "Kamu nggak tidur semalaman, ya?" tanya Rudy pelan. Nadia hanya mengangguk samar. "Aku nggak bisa." Suara itu masih ada di kepala aku. Kayak dia benar-benar nyuruh aku dengerin. Rudy menghela napas panjang, lalu duduk di sampingnya. Sesaat ia terdiam, seperti menimbang sesuatu yang berat. Lalu dengan suara yang agak serak, ia mulai bercerita. "Aku sebenarnya nggak mau ngomong. Tapi setelah tadi malam, aku rasa kamu berhak tahu." Nadia menoleh, menatapnya penuh perhatian. "Pacarnya Ayu dulu namanya Fikri," kata Rudy pelan,
Seolah menyebut nama itu saja sudah mengundang malapetaka. Dia bukan orang sembarangan. Dari luar sih kelihatan anak gaul, anak kampus yang populer, banyak teman. Tapi di balik itu, dia kasar, temperamen, dan posesif banget sama Ayu. Nadia mengernyit. Kasar gimana maksud kamu? Ya, kasar dalam arti sebenarnya. Aku pernah dengar dari teman-temannya, Ayu sering ketahuan punya lebam di tangannya. Dia selalu bilang jatuh atau nggak sengaja kejedot, tapi orang-orang tahu itu ulah Fikri. Dia suka marah kalau Ayu telat balas pesan atau ketahuan ngobrol sama cowok lain. Nadia menelan ludah, hatinya mulai dicekam perasaan tidak enak. Terus, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Rudi menarik napas panjang. Pandangannya kosong, seperti menembus jauh ke masa lalu. Aku nggak ada di sini waktu kejadian. Tapi kata orang-orang, malam itu Fikri datang ke kos. Dia nginap di kamar Ayu. Beberapa jam kemudian, terdengar suara ribut. Ada yang dengar Ayu teriak. Tapi semua penghuni takut ikut campur. Dan besoknya, Ayu nggak kelihatan lagi. Kos ini sepi. Sampai akhirnya, bau busuk muncul dari kamarnya. Saat dibuka, mayat Ayu sudah membusuk di bawah ranjang. Nadia menutup mulutnya, merinding mendengar cerita itu. Astaga, jadi benar Fikri yang bunuh? Ya. Rudi menunduk. Dia kabur setelah itu. Gak pernah ditangkap. Katanya ada orang dalam yang lindungin dia. Aku dengar keluarganya punya kenalan polisi atau pejabat, makanya kasusnya ditutup rapat-rapat. Nama Ayu perlahan dilupakan orang. Dan kos ini jadi tempat angker. Nadia terdiam lama. Dadanya terasa sesak. Semua kepingan mulai menyatu. Suara tangisan di malam hari, jeritan di kamar mandi, bayangan berdarah di kaca, dan sosok di lorong. Semua itu bukan sekadar hantu iseng. Itu jeritan arwah yang masih menunggu keadilan. Ayu gentayangan karena dia nggak pernah dapat keadilan, kan? Suara Nadia nyaris berbisik. Rudi mengangguk pelan. Iya. Dia mati dengan cara keji, tapi nggak ada yang mau bela. Semuanya bungkam. Makanya sampai sekarang rohnya nggak bisa tenang. Hening sejenak menyelimuti mereka. Hanya suara pasar dari kejauhan yang terdengar samar. Apa Fikri masih ada di Jakarta? Tanya Nadia tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Rudi menoleh cepat, wajahnya kaget. Kenapa kamu nanya gitu? Kamu gak ada urusan sama dia, Nat. Percuma cari tahu. Dia dilindungi. Kamu cuma bikin diri kamu bahaya. Tapi kalau gak ada yang berani buka, arwah Ayu bakal terus gentayangan, balas Nadia, suaranya bergetar tapi penuh tekad. Rudi memukul lututnya sendiri dengan kesal. Kamu gak ngerti? Aku aja udah lama tinggal di sini, Nat. Aku tahu batasannya. Arwah kayak gitu gak bisa kita lawan. Kita cuma orang biasa. Biarin aja, jangan usik. Kalau kamu nekat, kamu bisa jadi korban berikutnya. Tapi Nadia tetap menatapnya tajam. Ada sesuatu dalam dirinya yang menolak pasrah. Arwah Ayu seperti menempel di pikirannya, terus memanggil. Seolah berkata bahwa ia dipilih untuk menyuarakan penderitaan yang terkubur. Hari itu Nadia tidak bisa fokus. Di kelas pun, pikirannya melayang. Setiap kali ia mencoba menulis catatan, wajah Ayu yang penuh luka muncul di bayangannya. Malam itu, ia kembali ke kamar dengan perasaan berat. Bau anyir samar masih ada, meski ia sudah terbiasa. Saat ia menyalakan lampu, pandangannya tertuju pada cermin kecil di atas meja belajar. Entah kenapa, ia merasa bayangan di cermin itu bergerak lebih lambat dari gerakan aslinya. Hatinya mencelos. Ia mendekat, dan samar-samar, ia melihat sesosok perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya. Nadia berbalik cepat, tapi kamar itu kosong. Ia menatap cermin lagi, dan kali ini jelas, wajah Ayu yang rusak menatapnya,
dengan mulut bergerak tanpa suara. Bibir sobek itu membentuk kata yang bisa ia baca. Fikri? Nadia mundur, napasnya memburu. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Aku ngerti, Ayu. Aku ngerti, kamu mau aku temuin dia, ya? Bisiknya. Hening. Hanya bayangan kosong dirinya sendiri di cermin. Tapi Nadia tahu, jawaban itu sudah jelas. Keesokan paginya, ia kembali menemui Rudi. Wajahnya keras, matanya merah karena kurang tidur. Ruth, katanya dengan nada tegas. Aku harus tahu di mana Fikri sekarang. Rudi terperanjat, hampir menjatuhkan sendoknya saat sedang sarapan mie instan. Apa? Kamu gila, Nat? Jangan main-main sama nama itu. Dia berbahaya. Aku nggak bisa diam aja, Nadia membalas cepat. Kalau semua orang bungkam, dia bakal bebas selamanya. Dan Ayu bakal terus menderita. Rudi menunduk, tampak gelisah. Lama ia terdiam, sebelum akhirnya bergumam lirih. Aku cuma dengar-dengar, ya. Nggak pasti. Katanya dia masih sering datang. Ketemu sama Bu Ratna diam-diam. Nadia tersentak. Bu Ratna? Iya, jawab Rudi, suaranya lemah. Aku nggak tahu hubungan mereka sekarang apa. Tapi beberapa orang bilang, kadang ada laki-laki datang malam-malam, ngasih uang ke Bu Ratna. Aku curiga itu Fikri. Hati Nadia berdegup kencang. Potongan-potongan cerita semakin jelas. Bu Ratna mungkin tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. Dan jika benar Fikri masih berkeliaran, berarti keadilan untuk Ayu belum sepenuhnya mati. Entah bagaimana, ia sudah terikat dalam nasib itu. Rudi menatapnya dengan mata penuh cemas. Nat, tolong jangan ikut campur. Aku serius. Kalau kamu terus gali ini, bisa-bisa kamu yang jadi sasaran. Ingat, Ayu mati bukan cuma karena pacarnya gila. Ada sistem yang lindungin dia. Itu jauh lebih ngeri daripada hantu. Tapi Nadia hanya terdiam, menatap kosong ke arah lantai. Dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa mundur. Suara lirih dari cermin, wajah penuh luka di lorong, dan tangisan di tengah malam. Semuanya adalah panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Arwah Ayu tidak tenang karena Fikri masih bebas. Dan Nadia merasa, entah bagaimana, ia sudah terikat dalam nasib itu. Kabar tentang kos tua itu sudah lama beredar di kalangan warga sekitar. Meski tak banyak yang berani membicarakannya secara terbuka, bisik-bisik selalu terdengar di warung kopi, di pasar, atau ketika ibu-ibu berkumpul di depan rumah pada sore hari. Mereka menyebutnya sebagai rumah kutukan, tempat yang menelan nyawa muda, satu demi satu, seolah ada tangan tak terlihat yang menagih tumbal. Nadia mulai mendengar cerita-cerita itu setelah beberapa minggu tinggal di sana. Ia tidak mencarinya, tapi gosip itu datang sendiri. Suatu sore, saat ia membeli gorengan di pinggir jalan, penjual yang sudah tua tiba-tiba menatapnya lama. Kamu tinggal di kos Bu Ratna, ya? Tanya si penjual dengan suara serak. Nadia terdiam, agak terkejut. Iya, Pak. Kenapa? Orang tua itu menggeleng pelan, matanya penuh iba. Kasihan, masih muda, cantik pula. Banyak yang masuk ke sana, tapi nggak ada yang betah lama. Ada yang tiba-tiba sakit keras, ada yang gila, ada juga yang, ia berhenti, menatap langit seakan ragu melanjutkan. Yang mati gantung diri. Kata-kata itu menusuk Nadia. Ia mencoba tersenyum tipis, membayar gorengan, lalu segera pergi. Namun sepanjang jalan pulang, hatinya terasa semakin berat. Malam itu, Nadia merenung lama di kamarnya. Bau anyir yang samar-samar sudah menjadi bagian dari hidupnya. Tapi kini cerita-cerita itu membuat semua terasa lebih nyata. Ia memandang dinding dengan noda gelap yang tak pernah hilang meski sudah berkali-kali disikat. Ia teringat bagaimana sosok Ayu menampakkan diri, dengan wajah penuh luka dan mata berair darah. Seolah arwah itu ingin berkata, "Kamu lihat sendiri kan?
Ini bukan sekadar cerita. Beberapa hari kemudian, Nadia memberanikan diri bertanya pada Rudi. Mereka duduk di tangga, menghindari telinga Bu Ratna yang selalu seolah mengawasi. "Rud, aku dengar-dengar katanya di kos ini bukan cuma Ayu yang jadi korban. Ada yang gantung diri, ada yang gila. Itu benar?" Rudi menarik napas panjang, wajahnya tampak lebih muram dari biasanya. "Aku pengen bilang enggak. Tapi sayangnya, iya." Nadia menunggu, tak berani menyela. Setelah Ayu mati, gangguan di kos ini makin parah. Beberapa bulan kemudian, ada mahasiswa yang baru pindah. Namanya Doni. Dia anak rantau juga, seumuran kita. Malam pertama dia udah bilang sering mimpi aneh, kayak dicekik sama perempuan. Kita kira cuma mimpi buruk. Tapi seminggu kemudian, dia ditemukan gantung diri di kamarnya. Gak ada surat, gak ada alasan. Nadia merinding, bulu kuduknya berdiri. Itu gak berhenti di situ, lanjut Rudi, suaranya semakin lirih. Ada juga seorang pekerja kantoran yang ngontrak sementara di sini. Orangnya pendiam, tapi sehat. Tiba-tiba suatu malam dia teriak-teriak gak jelas, matanya melotot, tubuhnya kejang. Katanya dia kesurupan. Setelah itu dia nggak pernah waras lagi. Keluarganya bawa pulang, tapi kabarnya sekarang dia dirawat di rumah sakit jiwa. Hening sejenak menyelimuti tangga tua itu. Angin malam berembus lewat jendela, membawa aroma pasar yang mulai sepi. Nadia menelan ludah. Terus kenapa Bu Ratna masih aja buka kos ini? Kalau tahu banyak yang celaka. Rudi tersenyum pahit. Karena dia butuh uang. Dan karena dia tahu, meski desas-desusnya banyak, selalu ada orang baru yang butuh tempat tinggal murah. Kayak kita. Nadia terdiam. Hatinya campur aduk antara marah dan iba. Bu Ratna memang terlihat dingin, tapi siapa sangka ia punya alasan sekejam itu untuk tetap membuka pintu bagi para penghuni baru. Membiarkan mereka masuk perangkap yang sama. Malamnya, Nadia sulit tidur. Ia terbaring menatap langit-langit, mendengarkan suara tik-tik hujan yang baru turun. Tapi di sela suara hujan, ia mendengar lagi ketukan di pintu. Tepat pukul 2 dini hari. Tok, tok, tok. Nadia menutup mata rapat-rapat, mencoba mengabaikan. Tapi kemudian terdengar suara lain, suara isakan perempuan. Tangisan itu begitu dekat, seolah tepat di balik pintu. Kenapa aku? Kenapa aku yang harus mati? Nadia membuka mata, tubuhnya gemetar. Itu bukan sekadar suara. Itu ratapan putus asa. Air matanya mengalir begitu saja. Ia tahu, ini bukan lagi tentang ketakutan. Ini tentang penderitaan yang tidak pernah diselesaikan. Ia berbisik pelan, meski suara tercekat. Ayu, aku dengar kamu. Aku tahu kamu gak salah. Aku tahu kamu butuh aku. Dan entah bagaimana, malam itu, tangisan di balik pintu berhenti. Keesokan harinya, Nadia menatap wajahnya sendiri di cermin. Matanya sembab karena menangis, tapi ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia merasa ada ikatan yang makin kuat dengan arwah Ayu. Bukan hanya sekadar penghuni kos yang diganggu, tapi seolah ia dipilih untuk mendengarkan, untuk menyuarakan sesuatu yang terpendam. Ketika ia turun ke dapur untuk mengambil air minum, ia bertemu dengan Bu Ratna. Wanita parubaya itu menatapnya sekilas dengan tatapan tajam, lalu berkata dingin. Kamu kelihatan capek, Nat. Malam-malam jangan keluyuran. Ingat pesanku dulu, ya. Kalau dengar suara, jangan ditanggapi. Nadia terdiam. Kata-kata itu kini terasa berbeda. Bukan sekadar peringatan, tapi semacam ancaman samar. Ia menunduk, lalu bergegas kembali ke kamar. Di balik pintu, jantungnya berdetak keras. Ia mulai sadar, mungkin Bu Ratna tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. Dan mungkin, selama ini, Bu Ratna juga bagian dari kutukan itu. Hari-hari berikutnya,
Nadia makin yakin bahwa arwah Ayu menempel padanya. Suara-suara hanya ia yang dengar, meski penghuni lain tidak. Bayangan-bayangan muncul lebih sering di cermin kamarnya. Kadang ia merasa ada tangan dingin menyentuh pundaknya ketika ia sedang sendiri. Namun anehnya, ia tidak lagi hanya merasa takut. Ada rasa iba, ada rasa marah. Seolah emosi Ayu merembes ke dalam dirinya. Setiap kali mendengar tangisan atau jeritan, ia merasa dada Ayu yang sesak, tubuh Ayu yang tersiksa, dan rasa putus asa Ayu yang ditinggalkan tanpa keadilan. Malam itu, Nadia menatap noda gelap di dinding kamarnya dengan mata berkaca-kaca. Ia berbisik pelan, seperti janji pada diri sendiri. Aku nggak akan biarin kamu sendirian, Ayu. Kalau memang kamu pilih aku bakal cari tahu kebenarannya. Aku bakal pastiin kamu dapat keadilan. Dan di tengah keheningan kamar, ia merasa hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Samar-samar, terdengar suara lirih seorang perempuan di telinganya. Terima kasih. Malam itu hujan turun deras, mengetuk-ngetuk genting kos tua dengan suara berulang seperti genderang perang. Nadia meringkuk di ranjangnya, tubuhnya diliputi kegelisahan yang tak kunjung reda sejak ia membuat janji pada arwah Ayu. Lampu kamarnya dibiarkan menyala, tapi cahaya kuning redup itu tidak mampu menyingkirkan rasa mencekam yang menempel di udara. Entah karena lelah atau karena sugesti, mata Nadia akhirnya terpejam. Namun begitu tertidur, mimpi buruk langsung menyerangnya tanpa ampun. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah kamar sempit yang asing tapi sekaligus terasa familiar. Bau anyir darah begitu menusuk hingga membuatnya ingin muntah. Tiba-tiba, tangan-tangan kasar muncul dari kegelapan, menariknya ke lantai. Ia meronta, berteriak minta tolong, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Tubuhnya dipukul, ditendang, diseret di lantai dingin. Rasa sakit yang begitu nyata membuat Nadia bergetar. Lalu ia melihat wajah itu, wajah seorang lelaki muda dengan mata liar, penuh amarah dan nafsu. Jangan, teriaknya, meski suara itu terdengar serak dan tercekik. Namun jeritan itu hanya bergema dalam kepalanya. Lelaki itu menindihnya, dan seketika ia merasa tak berdaya. Ketakutan, rasa sakit, dan rasa hina bercampur menjadi satu. Tubuhnya ditindas, napasnya sesak, sementara matanya berair tak henti. Nadia menyadari, ia sedang merasakan apa yang pernah Ayu alami. Semua penderitaan, semua siksaan itu menitis dalam mimpinya. Ia terbangun dengan teriakan tertahan. Nafasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Lampu kamar masih menyala, tapi suasananya terasa berbeda, lebih pekat, lebih gelap dari biasanya. Saat berusaha menenangkan diri, Nadia menunduk pada tangannya sendiri, dan membeku. Ada bekas lebam di pergelangan tangannya, seolah ia benar-benar diseret dengan keras. Di pahanya pun tampak memar-samar, padahal ia yakin sebelumnya tidak ada. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ayu, kenapa kamu nunjukin semua ini ke aku? Suasana kamar semakin mencekam. Dari sudut ruangan yang gelap, terdengar bunyi lirih seperti gesekan kain basah. Nadia mendongak, matanya membesar. Di sana, duduk bersila di lantai, adalah sosok yang sudah tidak asing lagi. Arwah Ayu. Gaun putihnya yang lusuh tampak lebih kotor dari sebelumnya, penuh noda merah gelap. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, tapi sisi wajah yang terlihat rusak, membusuk, seperti hasil pukulan berulang kali. Dari mata kosongnya mengalir cairan hitam bercampur darah. Ia tidak bergerak, hanya duduk diam menatap tajam ke arah Nadia. Udara di kamar menjadi sangat dingin, hingga nafas Nadia terlihat seperti asap tipis. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Namun meski ketakutan, ia tak sanggup mengalihkan pandangan. Tatapan itu seolah memaksa, menuntut, dan menyampaikan pesan yang tak terucapkan. Ayu, suara Nadia nyaris tak terdengar. Aku ngerti, kamu pengen aku ngerasain apa yang kamu alamin, supaya aku bisa ngerti penderitaan kamu. Sosok Ayu tak menjawab, tapi kepala rusaknya sedikit miring, seolah mengamati Nadia dengan lebih dekat.
Beberapa detik kemudian, Nadia merasakan tubuhnya tiba-tiba berat. Ia tidak bisa bergerak. Tangan dan kakinya seperti diikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dadanya ditekan, membuatnya susah bernafas. Lalu suara-suara memenuhi kepalanya. Tangisan, jeritan, makian seorang laki-laki. Semua bergema keras hingga Nadia merasa kepalanya pecah. "Diam. Jangan nangis. Aku bilang jangan lawan aku. Kalau kamu berani cerita ke siapa-siapa, aku bunuh kamu." Nadia menutup telinganya, tapi suara itu tetap menggema. Ia menjerit, tubuhnya berguling di lantai. Air matanya mengalir deras. Tiba-tiba, sosok Ayu bangkit dari sudut ruangan, melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah menimbulkan bunyi basah, plak, plak, bercak darah tertinggal di lantai. Arwah itu menunduk, lalu berjongkok tepat di depan wajah Nadia. Dari dekat, bau busuk mayat bercampur besi darah membuat Nadia hampir muntah. Namun yang paling mengerikan adalah tatapan mata kosong itu, seolah Ayu hendak menusukkan semua rasa sakitnya langsung ke dalam jiwa Nadia. Tak kuat, Nadia memejamkan mata rat-rat. Ia berdoa, entah apa saja yang ia ingat. Ayat-ayat suci yang terbata, doa orang tua yang pernah diajarkan. Suaranya bergetar, namun penuh ketulusan. Dan perlahan, tekanan di tubuhnya mengendur. Suara-suara itu memudar. Ketika ia membuka mata lagi, sosok Ayu sudah kembali duduk di sudut kamar, jauh darinya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Meski wajahnya masih rusak dan menyeramkan, matanya tampak sedikit lebih tenang. Nadia terengah-engah, tubuhnya masih penuh keringat dingin. Ia tahu satu hal pasti, arwah Ayu ingin membawanya masuk lebih dalam, membuatnya merasakan langsung penderitaan itu. Pagi menjelang, Nadia menatap tubuhnya di cermin. Lebam-lebam misterius itu masih ada, membiru di pergelangan dan pahanya. Ia menyentuhnya dengan hati-hati, air matanya kembali menetes. Seolah ia bukan lagi sekadar Nadia, mahasiswi perantau. Ia kini juga membawa sebagian luka Ayu di tubuhnya. Di dalam dirinya, ada rasa takut yang luar biasa. Tapi ada pula tekad yang semakin menguat. Jika ia sudah dipilih untuk merasakan semua ini, maka ia tidak bisa mundur. Ia tahu, Ayu ingin sesuatu darinya. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup di kos tangker itu. Dan malam itu, meski tubuhnya sakit dan jiwanya terguncang, Nadia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan mencari kebenaran sampai akhir. Meski itu berarti harus menghadapi teror yang jauh lebih mengerikan dari mimpi buruk. Hari itu langit Jakarta berwarna kelabu, seakan menyesuaikan dengan suasana hati Nadia. Sejak malam-malam penuh teror yang membuat tubuhnya lebam dan jiwanya koyak, ia merasa tak bisa lagi hanya berdiam di kamar. Ada sesuatu yang harus ia gali lebih dalam. Ia yakin arwah Ayu tidak hanya menuntut balas, tetapi juga menuntut kebenaran agar dunia tahu kisah sebenarnya. Seusai kuliah, Nadia menyempatkan diri ke perpustakaan daerah. Ia memanfaatkan komputer lama yang tersambung dengan arsip digital surat kabar. Jari-jarinya gemetar ketika mengetik kata kunci, pembunuhan mahasiswi di kos Jakarta, ditambah dengan tahun kejadian yang pernah disebut Rudi. Layar menampilkan beberapa judul berita lama. Jantung Nadia berdegup cepat ketika matanya menemukan satu artikel dengan judul samar, mahasiswi ditemukan tewas di kos kumuh daerah Pasar Lama. Ia segera mengklik. Tulisan itu singkat, seolah sengaja dibuat tidak mencolok. Hanya disebutkan seorang perempuan bernama Ayu ditemukan meninggal di kamar kos dengan kondisi mengenaskan. Disebutkan pula polisi sempat mencari seorang tersangka, pacarnya sendiri bernama Fikri. Namun anehnya, kasus itu berhenti di tengah jalan. Tidak ada tindak lanjut, tidak ada keadilan. Nadia menggigit bibir. Kenapa bisa berhenti begitu saja? Pulang ke kos, ia memberanikan diri untuk mendekati Bu Ratna. Pemilik kos itu duduk di teras, menyapu daun kering dengan wajah tenang. Nadia memperhatikan raut wajahnya, garis-garis tua, mata yang tampak kelelahan, dan senyum sopan yang terasa dipaksakan.
Bu Ratna, boleh saya tanya sesuatu? Suara Nadia pelan, namun tegas. Iya, Nak. Ada apa? Bu Ratna menoleh, senyumnya tetap terpampang. Nadia menelan ludah. Tentang kamar saya. Tentang Ayu. Kenapa tidak ada yang pernah cerita bahwa dia meninggalnya di sini? Wajah Bu Ratna seketika berubah. Senyum itu pudar, berganti dengan ketegangan. Tangannya yang memegang sapu berhenti bergerak. Kamu dengar dari siapa? Dari Rudi. Dan saya juga baca arsip lama. Nadia menatap matanya langsung, meski tubuhnya gemetar. Saya tahu, kasus itu berhenti di tengah jalan. Ada yang disembunyikan, Bu. Keheningan menggantung. Bu Ratna menunduk, napasnya berat. Ia lalu duduk di kursi kayu di teras, sapu tergeletak di samping. Ayu adalah keponakan saya, akhirnya ia berucap, suaranya bergetar. Anak kakak saya. Dia datang ke Jakarta untuk kuliah, tinggal di sini karena saya yang menawari. Saya kira, saya bisa menjaganya. Tapi saya salah. Nadia merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak menyangka hubungannya sedekat itu. Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Bu Ratna menutup wajah dengan kedua tangannya, bahunya bergetar. Waktu itu Ayu berpacaran dengan Fikri. Saya tahu anak itu tidak benar, tapi Ayu keras kepala. Malam kejadian itu, saya sedang tidak ada di rumah. Besoknya, Ayu tidak kuliah. Saya mencarinya, dan menemukan mayatnya di bawah ranjang. Hancur, Nak. Dia sudah tidak seperti manusia lagi. Air mata jatuh membasahi pipi Bu Ratna. Saya ingin melapor, tapi keluarga besar menekan saya. Kakak saya, ibunya Ayu, tidak sanggup menerima aib itu disebarkan. Katanya lebih baik dianggap kecelakaan. Apalagi Fikri punya orang dalam di kepolisian. Saya dipaksa diam. Saya pengecut, Nak. Nadia menahan napas. Semua potongan mulai menyatu. Arwah Ayu gentayangan bukan hanya karena pembunuhan, tapi juga karena pengkhianatan orang-orang terdekatnya. Seolah belum cukup, Bu Ratna melanjutkan dengan suara parau, dan Fikri, dia masih hidup. Sesekali, dia datang ke sini. Diam-diam. Memberi saya uang, seolah menebus dosa. Tapi bagi saya, uang itu justru racun. Saya terima karena saya butuh, tapi setiap lembar yang saya pegang seperti darah Ayu menempel di tangan saya. Kata-kata itu menghantam Nadia seperti palu. Fikri masih bebas berkeliaran. Sementara Ayu, keponakan yang pernah bermimpi menjadi sarjana, kini hanya bisa menatap dari balik kegelapan dengan wajah rusak. Bu, suara Nadia serak. Kalau begitu, Ayu marah pada ibu. Dia merasa dikhianati. Bu Ratna menangis makin keras. Saya tahu. Setiap malam saya dengar tangisannya. Saya tahu dia membenci saya. Tapi saya tidak kuat. Saya hanya seorang janda tua yang tidak bisa melawan kekuasaan. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, menatap bercak hitam di dinding yang entah kenapa semakin jelas bentuknya, seperti bayangan tubuh meronta. Ia membayangkan Ayu dikurung, dipukuli, hingga dibunuh oleh orang yang katanya mencintai. Kemudian terlintas bayangan lain. Bu Ratna menerima uang dari Fikri dengan tangan gemetar, lalu menyembunyikannya di laci meja. Semua itu membuat Nadia merasa muak. Jadi ini alasan kenapa kamu menampakkan diri ke aku, Ayu? Nadia berbisik, matanya menatap kosong. Kamu ingin aku tahu. Kamu ingin aku buka semuanya. Sekitar pukul 2 dini hari, suara ketukan kembali terdengar di pintu kamarnya. Kali ini Nadia tidak lari atau sembunyi. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Di lorong yang remang, sosok Ayu berdiri. Gaun putihnya compang-camping, wajahnya rusak,
namun matanya menatap Nadia tanpa berkedip. Nadia menahan nafas, lalu berkata lirih, "Aku sudah tahu. Aku tahu Fikri masih hidup. Aku tahu Bu Ratna menutupinya. Aku janji, aku akan ungkap ini semua. Aku akan cari cara biar kamu dapat keadilan." Untuk pertama kalinya, sosok Ayu tidak hanya diam. Kepalanya menunduk sedikit, lalu ia menghilang perlahan, meninggalkan jejak darah tipis di lantai. Nadia terisak. Ia tahu jalan di depannya akan penuh bahaya. Menghadapi Fikri berarti melawan bayangan gelap yang dilindungi kekuasaan. Tapi ia tidak peduli. Arwah Ayu sudah memilihnya. Dan ia tidak akan mundur. Malam itu, Jumat Kliwon, udara di sekitar kos jauh lebih pengap dari biasanya. Angin yang biasanya berembus dari arah pasar mendadak terhenti, seakan seluruh lorong tua itu menahan napas menunggu sesuatu yang besar terjadi. Langit Jakarta diselimuti awan hitam, menutup bulan yang seharusnya bercahaya terang. Nadia duduk di tepi ranjangnya, tubuhnya gelisah. Ia tidak bisa tidur sejak sore. Perasaan aneh merayap di dadanya, seolah-olah malam itu akan menjadi titik puncak dari segala teror yang selama ini ia hadapi. Di luar, Rudi mengetuk pintu perlahan, suaranya bergetar, "Nat, kamu gak bisa tidur juga, ya?" Nadia membuka pintu. Wajah Rudi pucat, matanya merah karena kurang tidur. "Aku gak tenang, Ruth. Rasanya ada yang bakal terjadi malam ini." Belum sempat Rudi menjawab, lampu lorong tiba-tiba berkedip-kedip. Dari arah ujung lorong, suara tangisan lirih terdengar, pelan namun menusuk telinga. Tangisan itu semakin lama semakin jelas, berubah menjadi jeritan yang memilukan. Dan kemudian, dia muncul. Sosok Ayu, dengan gaun putih compang-camping, tubuh berlumuran darah segar. Rambutnya yang panjang dan kusut menempel di wajah yang rusak parah. Bola matanya hitam penuh kebencian, menatap tajam ke arah kamar Nadia. Rudi mundur beberapa langkah, hampir jatuh. "Ya Allah, Nat, itu dia," suaranya bergetar hebat. Namun Nadia hanya berdiri terpaku. Meski ketakutan, ia merasakan sesuatu berbeda. Arwah Ayu menatapnya seolah hendak menyampaikan pesan terakhir. Dan benar saja, dari bibir rusaknya, Ayu berteriak dengan suara serak namun jelas. "Fikri!" Jeritan itu menggema hingga dinding kos bergetar. Dari luar gerbang, langkah tergesa terdengar. Sosok laki-laki bertubuh tinggi, mengenakan jaket hitam, masuk dengan wajah panik. "Fikri." Nadia tercekat. Ia mengenal wajah itu dari foto lama di arsip berita. Kini, berdiri di hadapan mereka, Fikri terlihat gelisah, matanya liar menatap sekitar. "Bu Ratna." "Mana Bu Ratna?" teriaknya. Bu Ratna berlari keluar dari kamarnya, wajahnya tegang. "Fikri, kamu harus minta maaf. Ayu gak akan berhenti sebelum kamu mengaku. Dia gentayangan karena kamu." Fikri mencengkeram lengan Bu Ratna, suaranya kasar. "Aku sudah kasih kamu uang. Kenapa masih begini juga?" "Ayu butuh keadilan, bukan uang," bentak Bu Ratna dengan air mata berlinang. Lampu lorong padam sesaat, lalu menyala lagi dengan cahaya yang lebih redup. Sosok Ayu kini berdiri tepat di belakang Fikri. Darah menetes deras dari gaunnya ke lantai, meninggalkan jejak merah pekat. "Fikri," suara itu serak, menggema. "Kau bunuh aku, sekarang giliranmu." Fikri menoleh cepat, wajahnya langsung pucat pasi. Jangan mendekat." Ia mundur, terhuyung, matanya membelalak ketakutan. Namun arwah Ayu melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan noda darah yang tak hilang di lantai. Tangannya yang pucat dan penuh luka terulur ke arah Fikri. "Bu Ratna, tolong aku." Fikri menjerit. Bu Ratna jatuh berlutut, menangis histeris. "Ini salahmu, Fikri. Aku gak bisa lagi menolongmu." Nadia berusaha menarik Rudi agar mundur,
Tapi matanya tetap terpaku pada pemandangan di depan. Ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan arwah Ayu, seolah ia memang harus menyaksikan semua ini. Arwah Ayu mendekat lebih cepat, lalu dalam sekejap, ia mencekik leher Fikri dengan kedua tangannya yang penuh darah. Fikri meronta keras, suaranya parau. "Tolong, jangan!" Teriakannya berubah menjadi desahan serak, lalu suara kerak memecah udara malam. Leher Fikri patah dengan bunyi mengerikan. Tubuhnya terkulai, matanya masih melotot penuh ketakutan. Arwah Ayu menyeret tubuh Fikri yang sudah tak bernyawa ke arah kamar mandi bersama. Pintu kamar mandi terbanting keras, dan jeritan terakhir terdengar. Jeritan bukan dari manusia, melainkan jeritan roh yang menuntaskan dendamnya. Nadia tak kuat lagi. Tubuhnya limbung, pandangannya berputar. Ia jatuh pingsan di lantai lorong, sementara Rudi berteriak ketakutan. Bu Ratna hanya bisa menangis, wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar tak terkendali. Keesokan paginya, kos itu dipenuhi polisi dan warga yang berkerumun di depan gerbang. Polisi menemukan jasad Fikri di kamar mandi dalam kondisi mengenaskan. Lehernya patah, tubuhnya penuh memar, matanya melotot seakan masih menjerit. Nadia ditemukan pingsan di lorong, tubuhnya dingin dan wajahnya pucat. Rudi menemaninya, menceritakan dengan terbata-bata apa yang mereka lihat semalam. Namun polisi hanya menggeleng, sulit percaya pada cerita tentang hantu dan arwah. Bu Ratna diperiksa, tapi ia hanya menangis tanpa henti, mengulang kalimat yang sama, "Ayu marah. Ayu marah." Sejak kejadian itu, kabar menyebar cepat. Kos itu resmi ditutup, tapi warga tetap berbisik-bisik setiap kali melewati gang itu. Katanya, malam Jumat Kliwon, masih ada suara tangisan dari kamar mandi. Arwah Ayu belum pergi. Dia masih mencari keadilan. Siapapun yang nekat masuk ke kos itu, bisa jadi korban berikutnya. Lorong sempit itu kini dibiarkan kosong. Ket dinding mengelupas, jendela pecah, dan pintu kamar berderit setiap kali angin malam bertiup. Namun bagi yang cukup berani melongo ke dalam, ada cerita menakutkan. Bayangan perempuan bergaun putih masih suka berdiri di ujung lorong, kepalanya tertunduk, darah menetes ke lantai. Dan kadang, jika kau cukup dekat, kau bisa mendengar bisikannya. "Aku masih di sini."